Terima kasih Bapa, berkat kasih karunia melihat firman Allah. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Good morning. Saudara yang saya kasihi, hari ini saya bawa tema jangan pernah menyerah. Saudara, dalam kitab Matius 15 ayat 21 sampai kepada ayat yang ke-28, kita belajar dari perempuan Kanaan yang tidak menyerah dalam menghadapi situasi anaknya yang sakit, tapi dia tidak menyerah. Kita belajar dari pribadi perempuan Kanaan ini yang tidak mau menyerah, meskipun banyak tantangan, tapi dia tidak menyerah. Saudara, selagi saudara tidak menyerah, saya percaya ada kemenangan, ada mujizat, ada pertolongan, ada pengharapan. Oleh karena itu, apapun situasi saudara, baik sakit penyakit, masalah pernikahan, keuangan, pekerjaan, hubungan, apapun. Kalau saudara serahkan kepada Tuhan Yesus, akan selalu ada jalan dalam Tuhan Yesus. Matius 15, 21-28, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, seorang perempuan Kanaan yang mana anaknya sedang sakit keras, berharap ada mujizat, ada pertolongan. Dan ketika Tuhan Yesus melintas ke Tirus, dari Tirus dan Sidon, di mana itu adalah wilayah perempuan Kanaan itu. Perempuan Kanaan ini juga disebut adalah wanita Sirofenesia dalam kitab Markus, atau ini berasal dari Syria, dari Sirus. Saudara, perempuan Kanaan ini dengan orang-orang Yahudi, pada masa itu yang namanya orang Kanaan itu adalah kelas rendah atau disebut orang kafir. Orang-orang yang tidak menyembah Allah Israel. Sehingga orang-orang Yahudi, orang-orang Israel menganggap orang Kanaan itu rendah. Kastanya rendah. Itu yang terjadi sehingga mereka itu jarang ketemu, tidak mau ketemu atau makan pun gak bisa sama. Sehingga orang Yahudi memandang orang Kanaan itu adalah orang-orang yang kafir, orang yang rendah, kastanya lebih rendah daripada orang Israel, orang Yahudi. Oleh karena itu kita belajar dari perempuan Kanaan ini. Apa yang dilakukan dia? Dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dia berteriak, saudara. Ketika dia berteriak dan berkata, maka datang seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Anak perempuannya kerasukan setan dan sangat menderita, sangat sakit, digoncang-goncang. Saudara, ayat 23, tetapi Yesus sama sekali, tantangan yang pertama yang dialami perempuan Kanaan. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya, Yesus diam. Ada kalanya kita menghadapi tantangan, persoalan, Yesus tidak menjawab langsung. Dia diam. Tapi itu tujuannya untuk mentes, untuk menguji iman kita. Apakah kita tekun atau kita menyerah. Jadi ada kalanya iman kita ini diuji, dites untuk naik kelas. Sehingga ibu dan bapak yang menyaksikan tayangan ini, jangan menyerah. Kalau saat ini saudara tidak dijawab doamu, itu hanya ujian. Itu hanya tes. Percayalah,
Doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Doa orang yang beriman akan dijawab Tuhan. Tuhan pasti menjawab doa anak-anaknya. Bertekunlah dalam doa. Sembari evaluasi hidup kita, perbuatan kita. Mungkin ada dosa, ada kesalahan. Tinggalkan. Bangkitlah dengan iman dalam Tuhan Yesus. Tuhan tidak melihat masa lalumu. Tuhan tidak melihat kesalahan masa lalumu. Saudara, perempuan Kanaan ini ketika dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah anakku yang menderita sakit. Yesus diam pada ayat yang ke-23, tidak memberi respon. Nah, murid-murid Yesus, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Murid-murid Yesus justru menyuruh Yesus supaya suruhlah pergi perempuan Kanaan ini. Karena murid-murid Yesus ini orang-orang Yahudi menganggap perempuan Kanaan ini rendah. Ngapain mengganggu kita, merepotkan kita. Suruhlah dia pergi. Itu ujian yang sangat berat. Disuruh pergi. Yesus diam, murid-muridnya menyuruh dia pergi. Ujian kedua sangat berat. Yang berikutnya ayat yang ke-24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini ujian yang ketiga. Bahwa dikatakan, aku diutus hanya orang-orang Israel, bukan untuk perempuan Kanaan, bukan untuk orang Kanaan, kira-kira begitu. Ini pun sebagai ujian. Domba-domba di sini sepertinya untuk orang Israel saja, untuk orang Yahudi. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu ujian iman yang untuk perempuan Kanaan. Apakah dia masih berjuang? Apakah imannya luntur? Apakah imannya teguh? Yang berikutnya saudara, ayat 26, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Walaupun Tuhan Yesus sudah bilang, aku datang hanya untuk menyelamatkan domba-domba yang hilang dari umat Israel. Perempuan Kanaan ini tetap berkata, Tuhan tolonglah aku. Dia terus mendesak dan percaya pertolongan Tuhan. Saudara, saat-saat engkau lagi susah, engkau bisa berkata, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku, Tuhan kuatkan aku, Tuhan beri aku hikmat. Beri aku solusi, mampukan aku menjalani kesulitan hidupku. Saudara yang saya kasihi, ayat yang 26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi perempuan Kanaan ini diibaratkan seperti seekor anjing. Dalam hal ini Tuhan Yesus hanyalah menguji, mentes. Bukan mengatakan dia itu anjing, bukan, jangan salah tafsir. Jadi anak-anak di sini sepertinya ini adalah orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Ada makanan-makanan, kemudian remah-remahnya jatuh dan melemparkannya kepada anjing. Jadi tidak patut dikatakan. Maksudnya ya tidak layak untuk dia datang. Tidak layak untuk memakan berkat-berkat itu, untuk menerima berkat-berkat itu. Sepertinya berkat itu hanya untuk orang Israel atau orang Yahudi. Bukan untuk orang Kanaan. Tapi lihat perempuan Kanaan ini ujian. Semua rangkaian yang saya sebutkan tadi itu 1, 2, 3, 4 itu ujian iman. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia merendahkan hatinya. Namun dikatakan bahwa namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia merendahkan hatinya. Mau diibaratkan seperti seekor anjing, no problem. Direndahkan hatinya. Dia mau rendah hati. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus pada ayat yang ke-28. Jadi bukan dia disebut jadi diibaratkan sama dengan seekor anjing. Itu hanya ujian, hanya tes. Ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu. Nah, di sini dikatakan hai ibu. Ini yang dimaksudkan Tuhan ujian. Kalau tadi ada perumpamaan seekor anjing. Diibaratkan seperti seekor anjing. Tapi ayat 28
Tuhan Yesus berkata, hai ibu, ibu yang berjuang, ibu yang tidak menyerah. Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Seketika itu juga anaknya sembuh. Saat kapan? Saat Tuhan Yesus melihat iman perempuan Kanaan ini sangat kuat, sangat besar. Mega faith. Iman yang sangat besar. Tidak menyerah. Didiami Yesus, dia tidak menyerah. Diusir murid-murid Yesus, dia tidak menyerah. Dia diibaratkan seperti seekor anjing, seperti perumpamaan itu. Dia tidak menyerah. Iman yang tidak menyerah inilah yang perlu ada sama ibu dan bapak. Saudara-saudara yang menyaksikan ini kapanpun, dimanapun. Tanamkan sama dirimu, tanamkan sama anak-anakmu, cucumu. Supaya jangan menjadi mental strawberry generation. Generasi strawberry yang sikit-sikit aku tak bisa, aku tak mampu, aku lemah, aku tak berdaya, aku galau. Itulah mental generasi sekarang, yaitu mental strawberry. Generasi strawberry. Sikit-sikit menyerah, sikit-sikit tidak bisa. Sikit ada tantangan, stop, gak berani lagi menerobos tantangan itu. Di zaman yang keras sekarang ini, di hidup yang penuh dengan tantangan ini, generasi strawberry akan tergilas habis. Harus menjadi generasi yang kuat dalam Tuhan. Persistensi yang tinggi. Persistensi yang tinggi. Bahwa yakin bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ya, Markus 9 ayat 23, bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Tanamkan itu. Markus 11 ayat 23, 24. Jikalau engkau meminta dengan tidak bimbang, tidak ragu, maka apapun yang kau minta akan diberikan Tuhan. Ayat 24 dikatakan Markus 11, bahkan engkau seolah-olah telah menerimanya. Jadi kalau saya meminta mobil contoh aja, maka saya membayangkan mobil itu ada. Kalau saya meminta sehat, saya lagi sakit, saya membayangkan saya sehat. Ibu bapak yang mungkin mendengar khotbah ini lagi sakit, terbaring di rumah sakit. Kalau engkau lagi sedang di opname, engkau sedang di rumah, di tempat tidur, sedang menyaksikan ini, pesanku sama saudara. Jangan pernah gugur imanmu. Jangan pernah menyerah. Kalaupun kita mengakhiri hidup, akhirilah hidup sebagai orang beriman. Tinggalkanlah dunia ini sebagai orang beriman. Karena imanmu lah mengantar engkau ke rumah Bapa. Karena imanmu lah mengantar engkau kepada surga yang kekal. Tetapi kalau engkau punya iman kesempuhan, imani terus. Bagianmu mengimani, mempercayai, memperkatakan dan melakukan firman. Maka iman itu akan diperhitungkan Tuhan. Lihat bagaimana Abraham, bapak orang percaya. Bahwa dia dikatakan kalau melihat Sarah, dia melihat usianya yang tua, lemah. Tapi kepada janji Tuhan dia tidak mau lemah. Saya pernah mengalami kasus yang sakit penyakit yang berat. Banyak orang sudah menjas saya mau mati. Karena saya begitu kurus. Sakit saya waktu itu GERD. Di mana lambung saya begitu, asam lambung begitu kuat, begitu tinggi. Sampai panas seperti kompor gas yang ada di perut saya. Itu berbulan saya rasakan Bapak Ibu. Saya hanya berserah kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Pernahkah saya hampir menyerah? Pernah. Hampir. Tapi saya terus datang ke Tuhan. Tuhan tolong saya. Tuhan kuatkan saya. Mana sakit asam lambung kadang-kadang memicu juga jadi kecemasan. Kecemasan membuat lagi asam lambung naik. Jadi siklus. Mazmur 62 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi kayak manapun beratnya sakitmu saat ini. Sakit kanker. Sakit gula. Sakit DM. Sakit hipertensi. Asma. Saraf yang kejepit. Sakit bagian saluran kemih. Sakit jantung, paru.
atau mungkin alat gerakmu yang sakit, lumpuh, apapun sakitmu. Saya hanya katakan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Iman itu adalah juga perbuatan. Jangan mau menyerah saudara. Berjuang dalam Tuhan. Hidup ini pertandingan iman. Saudara lihat apa yang dialami perempuan Kanaan ini. Tantangan demi tantangan, tapi dia tidak menyerah. Dia tetap berkata, tolonglah aku. Kasihanilah aku. Dia bilang aku di sini, padahal anaknya yang sakit. Jadi mungkin anaknya itu sakit, mungkin ada juga entah kekurangan dia, kesalahan dia, entah apa yang terjadi. Tapi dia merasa anaknya itu tanggung jawab dia. Tidak ada ibu yang meninggalkan anak sakit. Tidak ada ayah yang meninggalkan anak sakit. Anak yang benar seperti itu. Bahkan mertua juga tidak meninggalkan menantu yang sakit. Itu yang benar karena mertua menganggap menantu adalah anak. Menantu menganggap orang tua, mertua adalah orang tua sendiri. Itu prinsip Alkitab. Jadi menantu menganggap mertua adalah orang tua, mertua menganggap menantu adalah anak. Ini ibu kandung yang anaknya sakit, menderita. Dia sangat-sangat sayang, dia sangat peduli. Maka dia berkata, Tuhan tolonglah aku. Pesanku sama saudara saat ini. Apapun saudara yang sedang engkau alami. Sakit penyakit apa? Mungkin stroke yang berkepanjangan, stroke yang kedua yang sudah terjadi. Atau mungkin engkau mengalami masalah pekerjaan yang drop, keuangan yang terpuruk. Engkau dibohongi atau mungkin cara penjualanmu juga yang mungkin perlu dievaluasi apakah sudah excellent. Pesan saya sama saudara, satu sifat persistensi yang tinggi perlu pelihara. Apa itu persistensi yang tinggi? Daya juang yang tinggi. Indonesia tidak akan merdeka kalau para pejuang kita tidak memiliki daya juang yang tinggi. Indonesia merdeka karena ada daya juang yang tinggi. Pesanku sama saudara, miliki daya juang yang tinggi di dalam Tuhan tentunya. Mengandalkan Tuhan. Galatia 2 ayat 20 dikatakan, adapun hidup kita bukan lagi kita sendiri, tapi Kristus yang hidup dalammu dalam saya. Jadi engkau tidak sendiri, you are never alone. Engkau tidak pernah sendiri ibu dan bapak. Saya tidak pernah sendiri. Perasaan kita aja kadang-kadang aku ini sendiri menghadapi semua ini. No. Saudara bersama dengan Tuhan. He is Emmanuel. Dia adalah Allah yang menyertai kita. Dia menyertai saudara, dia menyertai saya yang beriman kepadanya. Dia adalah Bapa kita dan kita adalah anaknya. Dia menyebut kita anak. Seperti ibu tadi mengasihi anaknya yang menderita kerasukan setan. Dia sangat sayang. Lebih lagi dari itu, Bapa kita di surga sayang sama kita. Sehingga dia tahu semua cerita hidupmu. Dia tahu semua penderitaanmu. Dia tahu kesulitanmu. Mungkin engkau sedang menonton ini, menyaksikan ini kapanpun, dimanapun. Mungkin sedang di mobil, sedang di tempat tidur, sedang di rumah sakit. Saya hanya berdoa dalam nama Yesus. Dalam dirimu diberikan Tuhan iman yang besar. Iman yang kuat, iman yang teguh. Iman yang tidak pernah menyerah. Tuhan berikan kepadamu. Tanamkan di hatimu engkau berkata, aku boleh jatuh 5 kali, aku bangkit 5 kali. Aku boleh jatuh berapa kali, aku bangkit kembali. Saya begitu prinsip saya. Tidak ada manusia yang sempurna Bapak Ibu. Tidak ada pernikahan yang sempurna. Kadang-kadang kita bisa lemah, kadang kita bisa jatuh. Tapi kalau hari ini yang saudara mendengar firman Allah, bangkitlah. Semangatlah dalam Tuhan. Amsal 18 ayat 14 dikatakan, selagi masih ada semangat, semua penderitaan bisa kau jalani. Jadi Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Apa yang dicuri dia? Semangatmu. Apa yang dicuri iblis? Harapanmu. Apa yang dicuri? Sukacitamu. Jadi kalau saudara tidak semangat lagi, tidak sukacita lagi, itulah titik awal segala kekalahanmu. Jangan Bapak Ibu, jangan mau. Tetapi Yesus datang memberikan hidup berkelimpahan. Joy di situ adalah hidup Yesus. Itu bukan bicara masalah harta.
Hidup Yesus yang berlimpah dalam diri kita. Karena Galatia 2 ayat 20 dikatakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Sehingga engkau menyadari bahwa ada Kristus dalam dirimu. Ada Roh Kudus yang berdiam dalam dirimu. Yang menolong engkau, yang menuntun engkau. Saudara, perempuan Kanaan ini ketika murid-murid Yesus mengatakan, usirlah dia guru, suruhlah dia pergi. Dia tidak mau pergi. Dia tetap maju ke depan. Pesanku sama saudara, jauhi orang-orang toksik. Jauhi orang-orang yang bermuka dua. Jauhi orang-orang yang manis di depan tapi di belakangmu kau pahit dibuatnya. Jauhi orang-orang yang suka menceritakan kebaikanmu di depannya, di depanmu tapi di belakangmu engkau dijelek-jelekkan. Jauhi. Kalau engkau mau hidup sehat dalam iman, jauhi orang-orang toksik. Enggak perlu teman banyak. Enggak perlu teman banyak. Yang perlu itu teman yang tulus. Itu yang perlu kau pelihara. Enggak perlu. Banyak teman pun susah. Banyak pendapat, banyak penilaian. Siapa bilang banyak teman makin baik? Tidak. Banyak orang banyak teman stres. Tapi penting berteman. Penting membangun hubungan. Dengan siapa? Orang yang tulus. Orang yang mengasihimu, orang yang menerima apa adanya. Yang jauhi orang-orang yang berkata, nggak mungkin kau akan berhasil, nggak mungkin kau akan bisa. Allah, impianmu terlalu besar, engkau akan mati, keluargamu akan bercerai, pernikahanmu akan hancur, anak-anakmu akan hancur. Kadang-kadang ini sedihnya datangnya dari keluarga besar pula, ini yang sedih. Dari keluarga besar atau keluarga inti kadang-kadang bisa terjadi. Makanya saya berdoa semua keluarga saudara, keluarga yang non-toksik, tidak beracun. Jadi keluarga yang selalu supporting, memberi kata-kata dengan kasih. Kolose 4 ayat 6 dikatakan, hendaklah kata-katamu penuh kasih. Itu yang saya lakukan bagi istri saya, bagi anak-anak saya ketika mereka lemah, gagal, salah. Saya akan katakan kata-kata yang penuh kasih. Gagal itu biasa, bangkit anakku. Salah itu biasa mah, bangkit, nobody perfect. Gak ada yang manusia yang sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Kita sedang diproses. Oleh karena itu saya katakan sama saudara, pesan saya sebagai hamba Tuhan. Apapun keadaanmu saat ini, situasi apapun yang membuat engkau menjadi termenung berlama-lama, itu adalah ciri-ciri tekanan mental ya. Kalau engkau termenung berlama-lama, mentalmu sudah mulai tertekan. Hati-hati. Kalau engkau sudah mulai jarang ketawa, jarang sukacita, itu mentalmu sudah mulai tertekan atau tekanan mental. Kan banyak orang melihat masalahnya jadi termenung begini. Sampai kapan ku alami cerita ini? Sampai kapan pernikahanku begini? Sampai kapan anak-anakku begini? Sampai kapan keuangan kami seperti ini? Mental korban. Bangkit ibu, bangkit. Masih ada Tuhan. Masih ada cara Tuhan. Kalau caramu sudah habis, ada cara Tuhan. Kalau jalan yang kau lihat buntu, Tuhan sanggup buka jalan. Saya berdoa kepada saudara, selalu pandang Tuhan. Makanya kalau ada masalah, jangan nunduk lihat ke bawah. Kalau ada masalah lihat ke atas. Kenapa lihat ke atas Pak Pendeta? Karena engkau akan melihat masih ada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Dia yang menciptakan seisi dunia ini. Allah yang sangat luar biasa itu. Pencipta alam semesta tinggal dalam dirimu. Tinggal di rumahmu, tinggal dalam diri saya. Dia hanya butuh iman. Iman kita. Maka Lukas 18 ayat 8 dikatakan, kalau Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia mencari adakah iman di hatimu. Adakah iman di keluargamu, adakah iman di bumi ini. Dia tidak mencari berapakah uang depositomu, berapa gramkah emasmu, berapakah rumahmu, berapa hebatkah pelayananmu. No. Seberapa cantikkah engkau? No. Tuhan gak peduli. Dia berkata sampah. Rasul Paulus berkata kemegahan dunia ini dibanding kemuliaan Tuhan. Dunia ini sampah. Gak ada apa-apanya itu maksudnya. Kita lahir tanpa sehelai benang, meninggalkan tanpa sehelai benang. Udah berapa banyak orang yang saya lihat di dalam proses penguburan. Yang saya lakukan pemakaman.
Mereka tinggalkan. Gelar yang terakhir lah yang akan kau terima dan akan kuterima. ALM, almarhum, ingat itu Bapak Ibu. Gelar terakhir akan kau dapat. Aku pun akan dapat gelar itu. Almarhumah kalau untuk yang perempuan, almarhum itu laki-laki. Jadi sehebat-hebatnya gelarmu ada 5 atau 10, jangan lupa satu lagi tambahi. ALM, almarhum, bakal datang. Belum datang ya bakal, itu udah pasti. Engkau akan dilantik dengan gelar itu. Gak ada yang perlu disombongkan. Gak ada. Gak ada yang perlu kita banggakan. Jadi selagi masih ada kesempatan, berbuat baiklah, menolonglah. Kalau saya punya prinsip meninggalkan dunia ini dengan kosong. Maksudnya seluruh potensiku kutinggalkan di dunia ini. Biar aku pulang ke rumah Bapa dengan kosong. Semua yang dipercayakan kembalikan, kuserahkan kepada generasi berikutnya. Sehingga sekarang ini saya terus berjuang bagaimana melahirkan pemimpin-pemimpin rohani. Bagaimana melahirkan keluarga-keluarga rohani, pernikahan-pernikahan rohani. Pribadi-pribadi rohani di tengah-tengah dunia yang begitu jahat ini. Saya terus sebagai pendeta, bukan tidak ada yang menghujat saya, bukan tidak ada orang mengejek saya. Saya pendeta seperti ini pun masih ada hujatan, gosip, fitnah, ya sudahlah. Mulut merekanya itu. Saya nggak mau fokus. Saya selalu fokus kepada Tuhan Yesus, kepada panggilan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, iman itu tumbuh dari 2 hal. Yang pertama, iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Itu Roma 10 ayat 17. Kalau saudara mendengarkan firman Allah, maka imanmu dicas sama seperti kalau HP lowbat. Saudara perlu charger. Nah saudara, imanmu perlu juga dicas saat baca firman. Kalau baca agak susah, kan ada orang mungkin di visual dia kurang. Dia kuat di audio, saya kuat di audio. Saya lebih suka dengar YouTube khotbah atau dengar firman Tuhan. Tapi saya baca juga. Tapi saya lebih sering mau tidur juga dengar firman. Di perjalanan. Jadi firman yang saudara dengar seperti ini, itu imanmu tumbuh. Iman saya tumbuh. Setiap mendengar firman, iman tumbuh. Kedua, iman tumbuh dalam Timotius dikatakan, penderitaan. Lewat penderitaan imanmu tumbuh. Jadi jangan tolak penderitaan, hadapi, terima itu. Lewat penderitaan itu imanmu semakin dikuatkan, imanmu semakin bertumbuh. Jadi iman tumbuh lewat pendengaran akan firman Allah, iman tumbuh lewat penderitaan. Saudara yang saya kasihi, justru dalam penderitaan itulah iman kita cepat bertumbuh. Saya lihat iman saya bertumbuh. Satu, saat baca Alkitab, sungguh-sungguh saya perkatakan, saya renungkan berulang-ulang. Kedua, lewat penderitaanku. Wah, itu pertumbuhan imanku spektakuler. Bukan aku juga mau menderita ya Bapak Ibu. Siapa yang mau menderita lah? Gak ada. Tapi seizin Tuhan penderitaan itu kepada Ayub, kepada Yusuf, kepada Nuh, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada saya, kepada Bapak Ibu. Sebenarnya tujuan Tuhan baik supaya kita beriman tumbuh luar biasa. Next level, level up. Jadi iman kita bertumbuh lewat penderitaan. Jangan tolak penderitaan, hadapi bersama dengan Tuhan Yesus. Engkau pasti akan lihat Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Saya sudah melihat hidup saya, lewat penderitaan hidup saya ada banyak kebaikan-kebaikan dalam hidup saya. Ya mungkin kalau kita melihat ada buah durian, duri-duri di luarnya dipotong, ternyata di dalamnya ada buah yang enak. Begitu. Kalau kita lihat tulang, mungkin tulang yang keras, tapi di balik tulang itu ada sum-sum tulang. Saya mengibaratkan begitu, di balik masalah, kemasan kado masalah seizin Tuhan, tapi di dalamnya ada berkat kebaikan Tuhan. Bagi orang yang tidak menyerah. Ini firman Tuhan bagi Bapak Ibu yang saya kasihi, sekali lagi jangan pernah menyerah.